Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Masya Allah ya. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Ananda sekalian, silakan berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Kamisa. Silakan Bu Kamisa pimpin doa. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua kan? Hadir semua, Pak. Berarti Ananda sekalian harus bersyukur ya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ananda sekalian diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena masih banyak teman-teman Ananda sekalian yang tidak diberikan nikmat kesehatan, makanya mereka tidak datang. Ada yang diberikan nikmat kesehatan tapi tidak datang, berarti nikmat kesempatannya tidak ada. Ya, oke. Sekarang kita masuk di materi Sebelum itu, pekan lalu kita sudah belajar mengenai langkah-langkah ya, langkah-langkah pembelajaran teks eksplanasi. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Kira-kira ada enggak yang masih ingat atau bisa memberikan gambaran awal tentang apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan Eksplanasi itu fenomena atau kejadian alam, Pak. Oh, satu fenomena atau kejadian alam. Yang bagus ya, Bu Nurfia, Ananda Nurfia. Silakan Ananda Krisna Aditya. Ada jawaban lagi? Ya, Pak. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menggambarkan tentang terjadinya sesuatu. Sama ya jawaban antara Ananda Nurfia dengan Ananda Arisna Aditya. Masya Allah ya, bagus ya. Nah, tadi sudah disebutkan teman-teman kalian. Ananda Nurfia sudah menyebutkan juga dengan Ananda Risna Aditya. Kira-kira ada enggak yang bisa memberikan contoh tentang fenomena alam? Mungkin, Pak. Ya, silakan Ananda Kamisa. Ada Pak, kebakaran. Gempa. Apalagi kebakaran, Pak. gempa. Ya, Rosmida, silakan. Ada banjir, Pak. Banjir, ya, Masya Allah ya. Ya, kemudian ada tanah longsor. Tanah longsor. Tadi Gunung meletus. Gunung meletus, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ya, Pak. Itulah salah satu contoh-contoh mengenai teks eksplanasi, ya. Nah, sekarang kita masuk di materi. Pak Guru akan menampilkan PowerPoint tentang penjelasan teks eksplanasi. Tunggu ya. Ini masih sudah terlihat?
Saya belum bisa lihat, Pak. Belum bisa lihat. Mungkin udah buram, udah gelap. Oh ya. Sudah ada, Pak. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah jelas, Pak. Nah, ini bagaimana? Sudah jelas? Sudah terlihat? Sudah jelas, siang, Pak. anak-anak. Ananda sekalian Terus, sudah Ya, melihat? Siang, Bu. Ya, baiklah. Ya, coba Anak-anak sebelum Bu Ros, Ananda mic-nya Ros. kita. Ananda Ros, Rosmida. coba. Oh, ya. ya, Oke. Ananda sekalian sudah melihat tampilan gambar di depan ya, depan Ananda sekalian. Ya, Yang Ananda Pak. sekalian lihat itu apa? Dari gambar tersebut. Ada banjir, Banjir, Oh, ya. ada perahu karet, ada ibu-ibu dan anaknya, Ya, ada tim SAR. ya. Ini merupakan teks eksplanasi ya, karena terjadi fenomena-fenomena kebanjiran. Nah, sekarang kita masuk ya. Nah, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Coba Ananda Sinar, coba dibacakan tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Silakan Ananda Sinar. Suaranya Ananda Sinar. saya tidak dengar suaranya temanku, Rosinar. Ye. Tujuan pembelajaran yang pertama itu Pak, menganalisis struktur teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Yang kedua, menyaksikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur. Itu Pak. Oke, nah itu tadi tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan oleh Ananda Sinar. Jadi di tujuan pembelajaran pertama itu Ananda sekalian akan diarahkan untuk menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, setelah Ananda sekalian menganalisis struktur teks eksplanasi, kemudian kalian akan memaparkan hasil pekerjaannya kalian, hasil analisisnya kalian di depan teman-temannya kalian, Ananda sekalian ya. Oke, sekarang kita masuk di manfaat. Coba Ananda Nurfia, silakan dibaca Ananda Nurfia. Ya, terima kasih Pak, saya diberi kepercayaan untuk membaca manfaat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan mampu menganalisis struktur eksplanasi yang kita baca. Yang kedua, kita mampu menyajikan teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur penyajiannya. Itu Pak. Iya, oke. Tadi sudah dibaca ya. Bagus ya, jelas suaranya. Jadi manfaatnya itu ada dua ya. Setelah Anda sekalian mempelajari maka Ananda sekalian diharapkan dapat menganalisis teks eksplanasi yang dibaca ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ananda sekalian mampu mendiskusikan dengan atau mempresentasikan di depan kelas ya, di depan teman-teman Ananda sekalian. Kemudian yang kedua, pengertian teks eksplanasi. Nah, pengertian teks eksplanasi ini sudah dipaparkan tadi, sudah disebutkan oleh Ananda Nurfia, kemudian Ananda Risna Aditya. Sekarang coba Ananda Rosnani. Silakan Ananda Rosnani membacakan pengertian dari teks eksplanasi. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.
Pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan atau menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa yang berisi hubungan sebab akibat, baik fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Ya, itu tadi sudah dibacakan ya. Jadi yang disebutkan tadi Ananda Krisna Aditya di awal dengan Ananda Murvia itu ini tinggal disempurnakan ya. Betul yang dikatakan tadi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan atau menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa yang berisi hubungan sebab akibat baik fenomena alam, sosial atau budaya ya. Seperti itu. Dan kita masuk di strukturnya. Nah, ini struktur teks eksplanasi inilah yang akan kita analisis, yang Ananda sekalian akan kerjakan di LKPD. Nanti sebentar akan saya berikan tugasnya itu ada di LKPD ya. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Yang ketiga adalah ulasan. Nah, identifikasi fenomena itu seperti apa? Itu ada di latar belakang cerita ya. Kemudian proses kejadian itu memuat kronologis, kemudian penyebab dari fenomena alam tersebut. Kemudian ulasan, mengomentari atau konsekuensi. Kalau ini ulasan berisi kesimpulan ya. Kita punya kesimpulan dari bacaan tersebut ya, dari bacaan tersebut yang ada pada bacaan teks eksplanasi. Kita masuk yang kedua. Nah, ini pengertiannya ya, penjabarannya. Yang pertama, penjabaran nanti, identifikasi fenomena kejadian, proses kejadian, kemudian ulasan. Nah, ini. Yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, di sini dijelaskan bahwa coba Ananda Herlin, coba dibaca yang diidentifikasi fenomena. Baik, Pak. Di bagian identifikasi fenomena yaitu penjelasan sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Ya, itu ya. Selanjutnya itu tadi yang sudah dibacakan oleh Ananda ya. Itu tentang identifikasi fenomena. Selanjutnya kita masuk di struktur yang kedua yang dibacakan oleh Ananda Kamisa. Silakan Ananda Kamisa. Mengenai proses kejadian. Suaranya Ananda Kamisa. Proses kejadian, penjelasan sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Oke. Masuk di ulasan. Sekarang yang membacakan Ananda Rusniati. Silakan. Ulasan adalah berisi tentang komentar atau penilaian konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Oke. Sudah, Pak. Ya. Itulah tadi penjelasan dari tiga struktur teks eksplanasi. Nah, sekarang kita masuk di penjabarannya. Tadi kan sudah ada latar belakang, kemudian ada kronologis, ada penyebab, ada mengomentari atau konsekuensi ya. Setelah itu, nah, apa pengertian dari latar belakang dalam teks eksplanasi? Nah, latar belakang dalam teks eksplanasi itu adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang
baik harus disusun dengan penjelasan mungkin dan bila perlu disertai dengan kata atau fakta yang mendukung. Itulah itu penjelasan mengenai latar belakang. Kemudian yang penjelasan yang kronologis, saya minta Ananda Arianti coba dibacakan. Iya, Pak, yang bagian kronologi ya. Ya. Ya, yaitu berisi catatan peristiwa atau kejadian dari awal sampai akhir, diurutkan berdasarkan waktu. Ya, terima kasih Ananda Arianti. Iya, Pak. Kemudian Ananda Sinar, coba dibaca di penyebab. Silakan. Iya, Pak. Teks tersebut memuat penjelasan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh peristiwa lain sebelumnya. Oke, nah itu sudah disebutkan ya, yang mengenai penyebab. Kemudian yang keempat itu kronologi. Silakan Ananda Herlin. Baik Pak, untuk mengomentari di bagian kronologis, yaitu terdapat peristiwa atau kejadian dari awal sampai akhir diurutkan berdasarkan waktu. Itu arti dari kronologis, Pak. Ya, oke. Itulah tadi penjelasannya. Penjelasan ada latar belakang kejadian sudah dijelaskan, kemudian kronologis ada juga penjelasannya, penyebab ada juga penjelasannya, kemudian mengomentari konsekuensi itu ada penjelasannya. Ananda sekalian sudah membacakan ya. Kita masuk di ini. Nanti model analisisnya nanti akan seperti ini. Di LKPD itu akan ada disajikan suatu bacaan, nanti Ananda sekalian yang menganalisis. Ya, salah satu contoh. Misalkan salah satu ini di paragraf pertama itu ada identifikasi fenomena. Ini masuk di paragraf pertama. Nah, menurut Ananda sekalian, dari tadi yang unsur struktur struktur teks eksplanasi, paragraf pertama dan paragraf kedua ini masuk kategori apa? Ayo coba. Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian. Iya, Masya Allah. Rangkaian Betul. kejadian. Betul ya. Betul sekali. Beri aplaus untuk Ananda Krisna Aditya. Betul sekali ya. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Ananda Krisna Aditya, betul. Rangkaian kejadian. Kemudian untuk yang paragraf terakhir. Ulasan, Pak. Masuk, ulasannya. Ulasan. Nah, Masya Allah. Betul ya, beri aplaus untuk Ananda Nurtia. Ya, itu tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini, nanti akan ada LKPD ya. Tapi sebelum Ananda sekalian masuk di LKPD untuk mengerjakan tugas, nah ada beberapa, ini saya akan tampilkan suatu video, nanti dicermati ya, sebentar baru Ustadz tanya, silakan baru Pak Guru tanya ya, baru Pak Guru tanya. Hutan pun tidak kurang untuk mereka. Pohon-pohon tumbuh rapat dan menjulang. Ini lagi sampai di sini. Tunggu, ini belum sampai sini kabel tadi. Dan tidak memperdulikan. Sampai sini, Umi kasih sampai di sini, Umi sampaikan di sini. Sampah yang tidak bisa terurai membuat jadi dampak. Musim kemarau juga banyak ini.
Mohon sebagai sahabat dan cadangan air setelah sekian lama hujan itu akhirnya datang dan datang dengan dan mulai meluap ke pemukiman warga. Warga menguji menyelamatkan setiap benda, saling bergotong royong dan membantu bersama. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka dalam penyesalan. Setelah air surut, warga kembali ke desa dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, musim hujan pun kembali datang. Air mengalir lancar, tidak ada banjir lagi. Pohon-pohon baru mulai tumbuh dan desa makmur menjadi hijau kembali. Alam adalah sebutan ilahi. Kita harus menjaganya seperti menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Oke. Ya, Ananda sekalian, itu tadi tentang video. Nah, tadi kan Ananda sekalian sudah mencermati atau mengamati video ya, video yang Pak Guru tampilkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Atau bercerita tentang apa dulu video tersebut? Ada? Coba Ananda Arianti. Silakan Ananda Arianti. Di dalam tampilan video tersebut apa yang diceritakan? Ada peristiwa banjir Pak yang terjadi. Tentang peristiwa banjir ya? Iya Pak. Oke. Bu Ananda Sinar. Tadi kan sudah dicermati ya. Apa yang bisa disimpulkan dari video tersebut? Ya, Pak. Apa yang bisa disimpulkan dari video tersebut? Jadi berdasarkan video tadi Pak, tadi Arianti bilang ada banjir. Kalau saya simpulkan Pak, itu termasuk salah satu fenomena alam. Ya. Jadi teks eksplanasi ini merupakan fenomena alam yang terjadi, contohnya seperti yang di video tadi Pak, seperti banjir. Oh ya, Masya Allah ya. Nah itu tadi ya, betul yang dikatakan tadi oleh Ananda. Coba yang anunya dulu, suaranya dimatikan. Bu Rosnia. Coba dimatikan dulu. Mic-nya. Ya. Tadi betul yang dikatakan oleh Ananda Sinar dengan Ananda Arianti ya, itu tentang video yang sudah ditampilkan. Nah sekarang Pak Guru akan membagi beberapa kelompok, 3 kelompok ya. Nah, di mana anggota-anggotanya ada yang pertama kelompok 1 Bu Ananda Herlin, kemudian Ananda Arianti, dan yang ketiga Ananda Rusniati. Nah, kita kelompoknya ini Pak Guru langsung tunjuk saja ya.
kita kelompoknya Ananda Arianti. Kelompok kedua ada Ananda Kamisa, Ananda Sinar, Ananda Rosmida. Kita kelompoknya adalah Ananda Kamisa. Dan kelompok yang ketiga ada Ananda Nurfia, Ananda Rosnani, dan Ananda Rosnia dengan Ananda Krisna Aditya. Nah, itu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan LKPD-nya ya. Nah, ini di LKPD-nya itu kalian akan ada satu wacana. Nah, ini wacana tentang gerhana matahari. Nah, nanti kalian analisis ini berdasarkan struktur teks eksplanasi ya. Nanti kejelasannya nanti Pak Guru sudah share di grup ya, share di grup tentang tugas yang akan dikerjakan. Nah, yang akan diidentifikasi itu adalah dianalisis strukturnya. Yang pertama, identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, kemudian ulasan. Itu ada 3. Itu hasil analisis, kemudian bukti pendukung. Ya. Nah, ini. Nanti silakan dilihat di grup ya. Saya sudah share. Nanti silakan langsung dibaca. Jadi waktunya sekitar 15 menit ya. 15 menit Pak Guru beri waktu. Silakan didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Apabila ada yang tidak dimengerti, maka silakan ditanya. Silakan dikerjakan ya. Pertanyaan LKPD-nya, Pak, bisa Oh iya. diperlihatkan. Nah, Belum silakan. sampai di tangan kelompokmu, Kak. Saya sudah ada, enggak? Oke, bagaimana sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, Ananda Kamisa bagaimana kelompoknya? Ananda Kamisa sudah? Saya, Pak, kelompok 3. Oh ya, oke. Sudah, Pak, sudah. Oke, kalau begitu yang kelompok 1 dulu yang menjawab di identifikasi fenomena, kemudian kelompok 2 rangkaian kejadian, dan kelompok 3 adalah di ulasan. Ya, nanti akan ditanggapi oleh teman-temannya kalian ya di kelompoknya masing-masing. Silakan, Ananda Arianti, silakan Ananda Arianti di kelompok 1. Iya. Identifikasi fenomena. Silakan. Iya, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Kami dari kelompok 1. Ya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang identifikasi fenomena. Di sini hasil analisis kami
Teks eksplanasi berjudul Gerhana Matahari dalam paragraf tersebut merupakan bagian pembuka yang menjalankan mengenai pengertian gerhana matahari, namun belum dapat gambaran yang lebih jelas mengenai gerhana matahari tersebut. Bukti pendukungnya, gerhana matahari merupakan salah satu fenomena saat. Bahkan gerhana matahari menjadi momen yang dinantikan banyak orang. Mereka rela menunggu gerhana matahari dan ingin menyaksikannya langsung dengan menggunakan kacamata khusus atau teropong khusus. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada tepat di antara matahari dan bumi, membentuk satu garis lurus sehingga cahaya matahari tertutup oleh lingkaran bulan. Meski diameter bulan sangat jauh lebih kecil dari matahari, namun jarak bulan ke bumi lebih dekat, maka bulan mampu menutup cahaya matahari selama beberapa saat. Ya, itu saja Pak dari kelompok kami. Oke, Masya Allah. Beri aplaus untuk Ananda Arianti, kelompoknya ya. Ya, ada yang mau mengomentari? Oke, kalau tidak ada kita. Oke, kalau kita. Ya, kalau tidak ada kita lanjut di kelompok kedua. Silakan Ananda Kamisa. Ya Pak, terima kasih Pak. Di sini ada rangkaian kejadian. Tidak disarankan untuk mengamati gerhana matahari secara langsung, karena hal ini sangat membahayakan. Retina mata yang terkena radiasi tinggi yang tak kasat mata dari fotosfer matahari bisa membuat retina mata rusak secara permanen. Dampak yang paling parah adalah kebutaan. Oleh karena itu, pengamatan gerhana matahari secara langsung membutuhkan peralatan khusus, seperti kacamata atau pelindung mata yang mampu menyaring radiasi inframerah dari fotosfer matahari. Gerhana matahari berlangsung selama kurang dari 8 menit, dan rentan waktu tersebut merupakan waktu terbaik dan aman untuk melakukan pengamatan pada saat gerhana matahari sedang berlangsung. Selebihnya, meski gerhana masih terjadi, namun sinar matahari sudah mulai terlihat dari tepi lingkaran bulan yang perlahan-lahan mulai bergeser karena rotasi bumi sekaligus rotasi bulan. Sehingga ketika gerhana telah berlangsung secara hampir 8 menit, maka pengamatan sebaiknya dihentikan karena beresiko merusak retina mata dan dapat mengalami tunanetra. Sudah Pak? Oh ya, Masya Allah ya. Ada yang menanggapi dari pemaparan kelompok 2 Ananda Kamisa? Ya, kalau tidak ada beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk di kelompok 3. Silakan Ananda Nurfia. Baik, Pak. Terima kasih, kami dari kelompok 3 mendapatkan hasil bersama tentang ulasan, yaitu hasil analisa kami. Ulasan terdapat pada paragraf yang terakhir dari teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Matahari. Pada paragraf ini berisi mengenai komentar atau ulasan penulis mengenai fenomena alam, gerhana matahari yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Yang menjadi bukti pendukungnya itu yakni sangat tidak disarankan untuk melihat gerhana matahari sebetulnya karena tanpa peralatan yang memadai. Kita tidak bisa menikmati keindahan gerhana matahari sebagaimana yang kita saksikan pada foto hasil dari para fotografer. Memang benar gerhana matahari itu indah. Namun, bila kita mencoba untuk melihatnya tanpa bantuan alat khusus, kita hanya akan melihat langit yang berwarna lebih gelap dari biasanya, karena mata kita secara otomatis akan menolak untuk memandang langsung ke angkasa. Oleh karena itulah, untuk menghindari risiko kebutaan, sebaiknya kita melihat gerhana matahari dengan menggunakan peralatan khusus. Dengan menggunakan peralatan khusus,
Apabila kita ingin ekonomis, kita bisa menyaksikan gerhana matahari melalui siaran televisi atau video dokumenter, karena dengan melalui media tersebut, kita justru akan bisa menangkap keindahan gerhana matahari dengan sejelas-jelasnya tanpa mengalami risiko kerusakan. Sekian dan terima kasih. Itu saja pemaparan kami, Pak. Masya Allah. Beri aplaus untuk Ananda Nurfia ya, sebagai kita kelompok 3 ya. Nah, ada yang ingin ditanggapi dari kelompok lain tentang pemaparan hasil diskusi kelompok 3? Ada? Nah, kalau tidak ada, ada? Tidak ada, Pak. Oh ya, tidak ada ya. Oke. Iya. Nah, kalau sudah tidak ada, baiklah kita, ada enggak yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan Ananda Kamisa. Jadi kesimpulan hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini itu teks eksplanasi itu adalah teks yang isinya tentang fenomena-fenomena alam. Nah, di dalam teks eksplanasi itu terdapat struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan kesimpulan. Terima kasih, Pak. Oke, beri aplaus untuk Ananda Kamisa, betul ya. Ada lagi? Yang lain ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Mungkin Ananda Risna Aditya. Silakan Ananda Risna Aditya. Ya Pak, terima kasih. Jadi hari ini kita pelajari tentang struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian. Pada rangkaian kejadian di sini ada 2, yaitu kausalitas dan kronologis. Kemudian yang terakhir, struktur terakhir itu yaitu ulasan. Di sini berisi kesimpulan. Mungkin itu saja, Pak. Iya. Nah, betul ya. Beri aplaus untuk Ananda Krisna Aditya. Ya. Oke. Tadi sudah disimpulkan ya. Ada yang disimpulkan oleh Ananda Kamisa, kemudian disimpulkan oleh Ananda Risna Aditya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menyampaikan bahwa untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya itu adalah mengenai menelaah kaidah kebahasan teks eksplanasi. Oleh karena itu, Pak Guru berharap silakan dipelajari. Silakan dipelajari sebelum waktu pembelajaran bahasa Indonesia nanti di pekan depan. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya, cukup sekian. Pak Guru akhiri dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kita membaca istighfar 3 kali? Karena jangan sampai di dalam proses pembelajaran ada kesalahan kata-kata. Ada kesalahan kata-kata yang kita lakukan sehingga menyinggung hati Ananda sekalian. Kemudian kita lanjut dengan sama-sama membaca hamdalah sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak terlempar tadi,